Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke cuy, jadi pada video kali ini saya cuma pengen santai-santai aja ya. Jadi bukan suatu berita yang penting dan juga informasi yang mungkin ya ada dibilang penting tapi ya nggak terlalu, tapi dibilang nggak penting tapi kayaknya cukup penting. Jadi maksudnya gimana gitu kan. Dan mohon maaf jika kalau ngomongnya kurang jelas dan juga kemana-mana arahnya, tapi paling nggak mungkin ada sedikit intisari yang mungkin bisa kita sama-sama simak dan juga kita dengarkan, walaupun ya memang nggak penting juga sih. Oke, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang bagaimana hubungan pembalap dengan para fansnya. Bener nggak sih bahasanya? Bagaimana hubungan pembalap dengan para fansnya? International Circuit, and we have a new world champion. Now we're going to have a race for pride and a race. Mungkin gitu ya. Jadi memang pembalap itu kan ketika dia menjadi pembalap internasional ataupun membalap di ajang internasional, Grand Prix, World Superbike ataupun ya ajang kejuaraan dunia lah, ataupun minimal Asia lah, itu mereka akan menjadi sebuah ya mungkin bisa tanda kutip public figure juga ya kepada penonton-penonton di negaranya ataupun di negara lain ketika prestasi cukup bagus. Dan memang ketika memang tadinya bukan siapa-siapa dan tiba-tiba menjadi sebuah sorotan, itu akan berubah menjadi sebuah kaget juga sebenarnya sih. Atau bisa kita bilang kayak star syndrome ya, tapi ya kayak terlalu jauh ya kalau star syndrome. Mungkin ya kaget lah, kaget yang tadinya mungkin Instagramnya cuma berapa followernya tiba-tiba bertambah dengan dalam satu hari jadi berapa ratus ribu ataupun berapa ribu gitu kan. Terus juga mungkin media sosialnya juga semakin bertumbuh gitu kan, karena memang dengan beriringan dengan prestasi dia ataupun dengan aksi-aksi dia di balapan tersebut. Nah, ternyata ketika saya sempat nge-scrolling gitu kan di Red Bull Rookies Cup-nya, Red Bull Rookies Cup ya, itu menarik banget ketika Red Bull Rookies Cup mengajak kepada talenta-talentanya itu untuk seperti ini nih. Ya, seperti ini ya, yang postingan mereka di 2 November 2021 bahwa always keep in touch with your fans on social media. Ya, aturan pemula nomor 11, selalu berhubungan dengan penggemar Anda di media sosial. Dan ini ada ketika pembalap Red Bull Rookies Cup dari Spanyol memegang gadgetnya, ya sepertinya dia menanggapi ataupun selalu berhubungan dengan penggemarnya di media sosial. Paling nggak apa ya, pendukungnya lah ya, kalau bahasa kita pendukungnya di media sosial lah. Ini penting banget sampai Red Bull Rookies Cup pun memberikan sebuah rules atau aturan bahwa talentanya tuh harus seperti itu. Ya mungkin ramah dan juga selalu respect terhadap penggemar-penggemar ya, karena dia bisa didukung itu juga karena pertama Red Bull Rookies Cup ya, karena tanpa dia ikut ajang Red Bull Rookies Cup dia akan nggak dikenal dong ya kan, kalau dia cuma balapan di rumah ataupun antar teman ataupun balapan dengan ya teman-temannya lah di balap liar, itu nggak akan dikenal. Tapi kalau di Red Bull Rookies Cup dia tuh jadi dikenal oleh banyak luas seluruh dunia kan, jadi tahu seluruh dunia karena Red Bull Rookies Cup itu sebagai ajang perjenjangan ke MotoGP atau juga bisa kita bilang ajang awal menuju MotoGP, karena banyak juga pembalap-pembalap Red Bull Rookies Cup yang berawal dari Red Bull Rookies Cup sampai ke MotoGP dan juga ke Superbike. Ya, bisa kita katakan seperti itulah ya. Oke, ini menarik banget sebenarnya sampai sebuah Red Bull Rookies Cup ajang pembibitan awal itu memberikan ataupun aturan kepada pembalap-pembalap mereka bahwa tetap selalu berhubungan dengan penggemar atau fans di media sosialnya, entah di Instagram, Facebook ataupun Twitter, ya macam-macam lah ya, itu agar mereka tetap ramah, terus juga bersaling sapa dan segala macam, atau nge-reply kalau memang dia sempat dan segala macam. Itu penting banget sebenarnya sampai dibuat aturan seperti itu. Karena saya juga gini ya, saya sebagai yang suka bikin konten di YouTube, itu YouTube suka memberikan notif seperti ini gitu kan. Ya, dia kayak nyuruh seperti ini. Jadi YouTube tuh seperti memberitahukan bahwa nih kamu sudah ada yang like seperti ini, yang ada yang komentar sekian, terus berikan perhatian kepada mereka. Jadi seperti ya itulah, kita tetap harus menjalin hubungan dengan fans. Makanya saya selalu di YouTube saya itu selalu saya kasih love, mau komen seperti apa juga saya kasih love,
kalau dia masih lolos ya. Jadi kadang memang kan komentar itu nggak lolos karena memang antara bahasanya kasar ataupun kebanyakan disambung, tidak ada spasi, langsung titik. Jadi seperti akan memberikan sebuah link ataupun apa gitu kan. Jadi nggak lolos dan masuk ke spam, ataupun kata-kata kasar dan segala macam itu nggak lolos jadinya. Tapi kalau yang lolos biasanya, kalaupun saya lihat komentarnya mau jelek, mau bagus, mau menghina atau mau apa, saya kasih love. Tapi kadang-kadang memang kan sama mereka sendiri dihapus sih, kalau yang terlalu ya nggak jelas gitu kan. Nah seperti itu, kadang kalau ini saya balesin satu-satu gitu. Sampai hari ini sih, sampai dari saya cuma punya subscriber 1, 2, sampai hari ini 13.900-an lah. Dan buat saya sih ini masih sedikit yang komentar ya, karena memang sedikit banget yang komentar di setiap konten video dan gak banyak. Paling kalau konten-konten yang viral rame, baru rame yang komen, itu pun tetap saya kasih love biasanya, ataupun saya bales sih. Kayak ada satu video yang berapa ya, 1 jutaan gitu, terus tetap saya kasih love, sama saya kasih, karena tetap muncul kan notifnya selama dia komentar. Kalau dia nge-reply komentar orang sih nggak muncul kan notifnya, tapi kalau dia komentar biasanya saya kasih love, terus saya balas apa kayak yang kadang-kadang balasannya juga nggak jelas juga, tapi ya sekedar ya begitu aja. Maksudnya saya respect lah, mereka sudah mau komentar, bahkan mereka sudah nonton pun tanpa komentar, saya juga seperti apa harus membalas. Dia sudah nonton, dan itu suatu respect ketika kita membuat sesuatu. Buat saya pribadi ya, kita membuat sesuatu, ada yang nonton, ada yang dengar, ada yang lihat, itu suatu respect. Tapi kalau dia komentar kan otomatis saya bisa kasih love, ataupun saya kadang-kadang komentar itu malah saya jadikan konten sebenarnya. Saya jadikan konten karena ya kadang komentarnya bagus-bagus juga sih, bagus-bagus. Ya kadang komentar jelek juga saya jadikan konten. Gak masalah di sini, bebas aja, sementara selama tidak menyinggung sara ya. Sara itu saya nggak bisa sih sebenarnya, karena di YouTube juga nggak boleh kan, ataupun politik ya, buang-buanglah hal seperti itu. Oke, apa urusannya pembalap? Jadi ya ini, Red Bull pun dia menyuruh pembalap-pembalapnya untuk selalu berhubungan dengan penggemarnya di media sosial. Kalau tidak berhubungan itu terkesan akan menjadi sombong banget, karena memang ya iyalah, maksudnya sombong banget gitu kan, nggak mau ngasih love aja mungkin di Instagram nggak mau gitu kan, apalagi nggak bales ya, nge-reply nggak mau. Nah, itu sombong banget kan, apalagi DM gitu kan, yang nggak mungkin bisa lah, ya nggak bahkan ini ngasih love aja nggak mau gitu kan. Padahal ngasih love gampang kan, tinggal ting ting ting. Mungkin karena banyaknya gitu kan komentar yang masuk, jadi dia sampai nggak sempat karena sibuk segala macam, ya itu masih dimaklumin. Tapi yang lucu kan ketika dia ngasih love cuma hanya beberapa komentar yang mungkin yang dia kenal aja, ataupun dari dalam circle dia aja sebenarnya, yang dia tahu aja, oh dia sih dia. Kalau mau adil, kalau mau kasih love aja semuanya gitu kan. Kalau nggak mau dikasih love ya udah gitu kan, nggak usah gitu kan. Jadi nggak perlu, karena kadang orang yang tadinya respect ke pembalap tersebut jadi kayak hilang respect, karena merasa kok dia gini amat ya, padahal. Jadi maksud saya seperti itu sih. Jadi kalau memang mau kasih love semua dikasih. Jadi kadang di konten saya pun seperti itu, ketika ada yang saya kasih love semua, mau itu komentar bagus mau komentar jelek ya, selama dia lolos. Tapi kalau yang mau saya reply, saya balas ya saya balas, kalau mau saya balas semua gitu kan, seperti itu. Ya saya sih bukan siapa-siapa ya, masih orang biasa aja sebenarnya. Cuma ini menariknya, Red Bull Rookies Cup pun ya memberikan aturan kepada talentanya yang ikut di ajang Red Bull Rookies Cup untuk seperti itu, untuk bisa ya berhubungan selalu dengan penggemarnya, ya talk with your fans on social media. Oke lah, mungkin seperti itu aja. Komentar nggak jelas, video nggak jelas, konten nggak jelas seperti biasa. Jadi mungkin kalau ada informasi yang cukup baik, boleh kalian ditulis di kolom komentar. Jika ada informasi yang jelek, nggak apa-apa ditulis di komentar. Jika ada informasi yang salah, boleh dikritik di kolom komentar. Jika kalian suka, ya seperti biasa. Akhir kata, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.